Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ainun Zafira, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan Farmasi, Prodi D4 tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips cerdas dalam memilih kosmetik yang aman serta resiko yang akan terjadi ketika tidak akurat dalam memilih kosmetik. Tips cerdas dalam memilih kosmetik yang aman. Nah, yang pertama yaitu teliti sebelum membeli. Belilah kosmetik yang sudah dipastikan asli serta dipastikan mutu kualitasnya. Jangan mudah tergiur dengan barang bermerek yang dijual dengan harga murah, apalagi di bawah batas normal. Nah, kita harus selektif dalam memilih kosmetik dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam memilih kosmetik. Tips yang kedua yaitu teliti legalitas kosmetik. Nah, sebelum diedarkan, produsen harus mendaftarkan produknya ke Badan POM. Kemudian, jika sudah disetujui oleh Badan POM, produsen akan mendapatkan nomor notifikasi. Nah, nomor notifikasi ini jika ingin dicek benar atau legalnya produk ini, kita bisa mengecek di web Badan POM di internet. Nah, yang ketiga yaitu teliti komposisi kosmetik. Nah, teliti komposisi kosmetik ini kita sebagai konsumen harus cerdas dan teliti mengenai ada atau tidaknya bahan berbahaya di dalam kosmetik atau di dalam komposisi kosmetik. Nah, yang keempat yaitu teliti penyalur dan pembuat kosmetik. Nah, penyalur dan pembuat kosmetik ini harus yang terpercaya. Biasanya baik produsen atau penyalur mencantumkan nama beserta alamat di kemasan kosmetik. Hal ini dapat memudahkan pengawasan baik di instansi pemerintah maupun pada konsumen. Contohnya di sini Produced by PT Paragon Technology and Innovation Industry Road 4 Blok A. Nah, di sini contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu teliti masa pakai kosmetik. Nah, pastikan di kemasan produk kosmetik tersebut terdapat nomor batch atau kode produksi serta waktu kadaluarsa sebelum menggunakan. Nah, contohnya di sini ada nomor notifikasi, ada batch, ada expired date. Akan lanjut ke resiko yang terjadi akibat tidak akurat dalam memilih kosmetik. Resiko yang terjadi apabila tidak akurat dalam memilih kosmetik memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama yaitu tidak ada izin BPOM. Nah, kosmetik yang tidak dapat izin BPOM yaitu kosmetik yang belum teruji secara klinis serta dapat membahayakan konsumen. Nah, sebagian besar produk yang tidak mendapatkan izin BPOM yaitu kosmetik yang tidak teruji secara klinis dan tidak berdasarkan pada acuan yang ada dan tidak diuji apakah cocok atau tidak untuk diedarkan dan digunakan pada manusia. Nah, sehingga para produsen hanya abal-abal menakar komposisi hingga ditemukannya bahan kimia yang tidak diperbolehkan karena menyangkut kesehatan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu pada umumnya kosmetik yang berbahaya berbau logam merkuri tercium atau biasanya menggunakan parfum yang sangat menyengat untuk menghilangkan bau tersebut. Nah, yang keempat yaitu pada kosmetik yang berbahaya
pada umumnya warnanya sangat mencolok karena tidak menggunakan bahan pewarna kosmetik, melainkan menggunakan pewarna tekstil yang dapat memicu kanker. Nah, yang terakhir yaitu pada pemakaian awal menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, sehingga kulit menjadi kemerahan apabila terkena sinar matahari hingga terbakar, dan lebih buruknya lagi dapat memungkinkan menimbulnya penyakit kanker. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang tips cerdas dalam memilih kosmetik serta resiko yang terjadi apabila tidak akurat dalam memilih kosmetik. Semoga bermanfaat dan teman-teman lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang aman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurislami Fahmi. Nah, di sesi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai arti dan makna dari simbol-simbol yang ada pada kemasan produk kosmetik. Simbol yang pertama adalah simbol PAO, period after opening. Simbol ini cukup krusial, tapi sayangnya banyak di antara kita yang belum mengetahui kalau sebenarnya terdapat waktu di mana satu produk menjadi tidak layak untuk digunakan dihitung dari pertama kali produk dibuka dari segelnya. Karena saat kemasan dibuka, secara kasat mata, udara di sekeliling kita dan juga tangan kita yang menyentuhnya terdapat bakteri yang bisa berkembang biak. Nah, misalnya suatu produk itu memiliki PaO 9M yang berarti bahwa 9 bulan dari pertama kali tutupnya dibuka, produk itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, misalnya saya punya produk yang tutupnya itu saya buka di tanggal 1 Januari 2020. Nah, 1 Januari itu ditambah 9 bulan berarti 1 September 2020. Di tanggal 1 September 2020 itu saya sudah tidak boleh menggunakan produk itu lagi atau sudah tidak boleh memakai produk itu lagi. Kakak, bedanya PAO dan expired date apa ya? Nah, kalau expired date itu dia dihitung sejak pertama kali produk dibuat di pabrik. Sedangkan PAO itu dia dihitung sejak pertama kali wadah dibuka dari segelnya. Dengan kata lain, ED itu dibuat oleh pabrik dan PAO itu kita sendiri yang menentukan. Aku habis belanja masker di toko yang ngasih diskon gede-gedean banget deh pokoknya. Nah, pas nyampe di rumah maskernya, aku perhatiin nih ya, ternyata expired date tinggal 1 bulan lagi. Tapi PO-nya masih 6 bulan lagi kok. Jadi aku masih bisa pakai sampai kapan ya? Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita tetap harus memerhatikan expire-nya Karena si pabrik itu memang dia sudah melakukan uji stabilitas, di mana si pabrik menentukan sampai mana dan sampai kapan produk yang kita gunakan itu dalam kategori aman. Maka produk itu akan menimbulkan hal buruk bagi kulit kita. Misalnya akan timbul kemerahan, iritasi, peradangan, hingga gatal-gatal, sehingga sangat layak atau sangat baik untuk kita untuk melihat apakah ada simbol PAO dalam produk kita untuk memastikan bahwa seberapa lama produk itu baik untuk kita simpan. Baiklah, yang kedua yaitu simbol Mobius Atau lingkaran Mobius, di mana simbol ini dia itu bergambar segitiga yang ada tanda panahnya. Nah, di mana simbol ini dia itu mengartikan bahwa produk atau kemasan ini benar-benar kita dapat daur ulang sebagai produsen. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, kan di situ ada 3 anak panahnya. Nah, di sini juga mengartikan bahwa ada 3 cara kita untuk mendaur ulang si produk ini. Yang pertama kita sebagai produsen bisa mendaur ulangnya, misalnya kemasannya digunting, disortir, kemudian dijual ke si pabrik penjual produk tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai produsen kita juga bisa mendaur ulangnya dengan cara menjadikan produk atau kemasan produk itu sebagai bahan yang bermanfaat lainnya, seperti misalnya kardusnya digunting menjadi barang yang lebih bermanfaat, kemudian bisa disimpan di rumah ataupun bisa dijual. Yang ketiga yaitu di mana simbol ini dia bermaksud untuk mempromosikan bahwa ada baiknya kita menggunakan bahan-bahan atau kemasan-kemasan yang dapat didaur ulang secara baik dan benar. Nah, di mana juga pada simbol ini biasanya terdapat
Angka di dalam simbol ini menunjukkan jenis plastik, mulai dari angka 1 hingga 7. Nah, buat kamu yang suka DIY sesuatu dan berniat memakai botol produk skincare yang sudah habis, di antara ketujuh angka ini yang bisa diisi lagi itu cuma yang angka 5. Sisanya kalau dipakai lagi akan mempengaruhi kesehatan kita, entah itu liver, ginjal, bahkan menyebabkan kanker. Nah, kalau ini sudah jelas ya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Itu adalah simbol Lipimbani atau simbol kelinci loncat. Nah, di mana simbol ini mengartikan bahwa produk ini adalah animal friendly atau cruelty free, yang mengartikan bahwa si produsen tidak melibatkan hewan uji pada percobaan produknya. Dia tidak melibatkan kelinci, tikus maupun kelinci. Namun si produsen itu dia menggunakan teknik in vitro human skin, yang berarti bahwa si produsen itu mengetes atau menguji produknya ini lewat human skin yang direkonstruksi secara buatan yang sama persis dengan kulit manusia. Nah, lewat situlah diuji, dites bahwa apakah akan timbul alergen atau iritasi ketika menggunakan produk ini. Ada nih beberapa orang yang merasa tidak tega, kasihan kok hewan dijadiin percobaan, kan makhluk hidup juga. Maka dikembangkanlah metode baru yang membuat pengembangan produk ini sama sekali tidak melibatkan hewan percobaan. Nah, buat yang nanya juga kenapa harus kelinci sih? Karena hewan yang sering dipakai itu adalah kelinci. Soalnya kulit kelinci juga itu mudah teriritasi. Nah, ada juga nih logo vegan. Kalau logo vegan ini artinya kosmetik atau skincare tersebut sama sekali tidak mengandung turunan hewan. Nah, jadi jangan ketukar. Yang vegan belum tentu cruelty free, yang cruelty free juga belum tentu vegan. Gitu. Logo halal yang benar itu yang kayak begini ya, teman-teman. Yang warnanya hijau terus bentuknya rumit. Nah, pasti kalian sering nemuin logo yang kayak gini. Ayo lo, itu halal nggak? Jadi, kita mengeceknya melalui situs resmi MUI dengan membuka situs halal mui.org. Nah, di sebelah kiri itu ada search produk. Kita klik, kemudian kita menulis nama produk yang kita ingin cari. Kemudian di enter dan ada. Nah, masalah ini penting sih menurut saya untuk diketahui, terlebih lagi bagi kita yang muslim. Seperti fenomena yang sekarang ini tuh sangat banyak produk impor tapi di dalamnya itu mengandung dan statusnya itu best seller. Sarannya lebih baik dari sekarang itu kita memilih skincare yang berbahan dasar tumbuhan agar tidak ambigu. Terlebih lagi bagi kita yang muslim, jangan lupa cek simbol halalnya. Sebelum berbelanja juga kita harus mencari tahu dulu di Google mengenai kandungannya. Ada banyak loh forum online yang bisa kita kunjungi, baik forum nasional maupun forum internasional.